Oke, siap. Makasih Nadine. Yuk kita karena sudah pukul 10 lebih 1 menit, silahkan teman-teman. Saat ini Nadine akan mimpin dalam doa di pagi ini. Silahkan. Waktu selanjutnya kami serahkan ke Nadine. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih memberkati kami semua. Kami bersyukur kamu sudah memberikan kesempatan Tuhan, dan bentar lagi kami akan ini kiranya selesai kami bisa fokus Tuhan. Nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dalam nama Allah Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih teman Nadine yang sudah mimpin dalam doa. Saya akan share materi kita saat ini. Oke, sebentar kita akan share materi. Oke, teman-teman. Pak Mukri buka mindset ini ya, mindset. Di tampilan teman-teman, materi kita saat ini sudah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, oke ya. Oke, teman-teman, hari ini materi kita itu berbicara tentang kegiatan pokok ekonomi ya, kegiatan ekonomi prinsipnya begitu. Lalu mencermati kegiatan secara pokok itu meliputi apa saja begitu. Nah, paling tidak nanti di learning-nya itu juga sudah Pak Mukri siapkan untuk jaga-jaga kalau nanti teman-teman tidak bisa bergabung begitu. Paling tidak di sini materi literasinya banyak. Ya, materi literasinya banyak. Kemudian untuk tugasnya ada 2 hari ini berupa pilihan 10 soal, hanya betul salah, lalu ada beberapa pilihan yang harus dijawab. Kemudian soal isi ada 2. Ya. Oh, soal isi ada 2, gampang kok, gampang ya. Asalkan didengarkan. Pak, soalnya memang pendek, Pak. Jawabannya panjang-panjang, Pak. Foto Pak. Nanti dilihat dulu ya. Pokoknya asalkan didengarkan pasti bisa kok ya. Yang kami terangkan nanti ya disitulah materinya yang ada unsur di situ. Nah, untuk itu kita akan mencoba nanti silahkan. Seandainya waktunya nggak cukup ini saya set sampai pukul 19 ya, sampai pukul 19. Kalaupun nanti masih kurang waktu teman-teman, tolong diinfokan. Pak, waktunya kurang. Tolong diperpanjang dan sebagainya. Nanti kita coba untuk rubah setting waktu akhirnya. Tapi prinsipnya saat ini nanti waktunya itu sampai pukul 19 untuk mengerjakan. Nah, alangkah baiknya kalau memang ada waktu tidak usah ditunda-tunda. Tapi kalau memang ada kepentingan lain, ada pekerjaan yang lain yang harus didahulukan, teman-teman bisa request waktu. Ya, misalnya besok Pak, tolong diaktifkan kembali. Oke, kan begitu. Nah, oke, saat ini kita akan masuk ke materi kita, ya, ke materi kita, yaitu tentang kegiatan pokok ekonomi, ya, tentang kegiatan pokok ekonomi. Sebenarnya materinya ada cukup banyak, tapi hari ini saya akan mempersingkat, ya, takutnya nanti sebenarnya saya punya 2 file ini. Nah, ini cukup panjang, lengkap begitu, seperti yang ada di buku paket dan literasi yang lain, tetapi saya pikir karena kita PJJ lebih baik sedikit disimpelkan, ya, lebih baik yang simpel. Jadi tidak mengurangi makna apa yang hendak kita tuju, tetapi ada materi-materi yang tidak usah diinfokan karena di paket juga sudah ada begitu. Nah, teman-teman, kalau dalam kehidupan sehari-hari, ya, ketika kita berbicara tentang kegiatan ekonomi begitu, apa sih kegiatan ekonomi itu? Itu mungkin jadi teman-teman pasti melihat bahwa setiap hari Bapak Ibu guru itu bersama-sama dengan Anda ya, sesuai jadwalnya tentunya ya. Bersama dengan Anda, ada yang pakai Zoom meeting, ada yang lewat tugas dan sebagainya. Kemudian suatu hari juga mungkin Anda sering melihat orang yang ya di trotoar jualan pedagang kaki lima itu. Setiap hari ketika pergi ke pasar, di sana banyak orang berjualan. Nah, sebenarnya mereka sedang ngapain sih kan itu? Atau setiap hari papa mama Anda
pergi beraktivitas, ya, pergi beraktivitas bekerja. Sebenarnya mereka itu melakukan kegiatan ekonomi enggak, teman? Kalau menurut kalian? Iya, Pak. Iya. Kalau begitu kegiatan ekonomi itu sebenarnya apa? Ayo, kalau Anda tadi ada yang setiap pagi menjadi pedagang kaki lima di pasar, aktivitasnya ada orang jual beli terus setiap orang berjualan setiap pagi, setiap hari begitu. Lalu guru setiap saat sesuai jadwalnya beraktivitas seperti itu. Papa Anda, papa mama Anda setiap pagi pergi lalu pulangnya sore bekerja. Nah, kalau begitu, kalau teman-teman mengatakan itu sebenarnya mereka semua melakukan kegiatan ekonomi berarti apa? Kegiatannya dilakukan untuk menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan. Oke, setiap kegiatan. Jadi kegiatan ekonomi itu ya setiap kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itulah kegiatan ekonomi. Prinsipnya gitu ya? Bisa dipahami ya? Oke, ya kurang lebih begitulah. Ya, sehingga aktivitasnya macam-macam tadi, ya, aktivitasnya macam-macam. Nah, secara pokok ya, kalau diringkas begitu, kegiatan pokok manusia secara ekonomi itu sebenarnya hanya ada 3. Secara ekonomi, kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya itu ya ada 3 secara pengelompokan, yaitu yang tertera di sini, produksi, distribusi, konsumsi. Produksi, distribusi, konsumsi. Apakah masing-masing ini ada keterkaitan? Apakah masing-masing ini berdiri sendiri atau ada keterkaitan, menurut teman-teman? Ada keterkaitan. Ada keterkaitan. Ada Betul, satu dengan yang lain saling keterkaitan, sehingga gambarannya seperti yang saya gambarkan lewat gambar yang ini, ya, lewat ini. Ada produksi, ada distribusi, dan ini selalu berputar. Masing-masing tidak bisa berdiri sendiri, ya, berdiri sendiri-sendiri nggak bisa. Mereka saling ada keterkaitan. Produksi ada keterkaitan dengan distribusi. Produksi ada keterkaitan dengan konsumsi. Distribusi ada keterkaitan dengan konsumsi dan juga ada keterkaitan dengan produksi. Kalau kita berbicara tentang produksi, bayangan teman-teman itu lari kemana? Kalau kita berbicara tentang produksi, bayangan Anda lari kemana? Produksi. Ya, Pak, gimana? Pabrik. Ketika kita ngomong tentang produksi, bayangan kalian itu lari kemana? Ke pabrik, Pak. Ke pabrik, gitu ya. Jadi produksi, pabrik. Itu bayangan kita ketika kita ngomong tentang produksi, itu pasti ada di pabrik-pabrik. Mereka memproduksi barang atau jasa. Ya. Kemudian ketika kita ngomong tentang distribusi, bayangan Anda? Toko-toko, supermarket. Toko, supermarket, betul. Ya, ada toko, supermarket, ada pedagang kaki lima tadi. Pak San itu ada unsur distribusi enggak? Pak San? Iya. Ada. Iya, Pak. Karena dia menyalurkan hasil produknya ke konsumen. Ya. Sedangkan konsumsi, bayangan Anda lari kemana? Kalau kita ngomong tentang konsumsi. Orang yang membeli barang-barang. Gitu. Orang yang membutuhkan barang itu. Yang diproduksi oleh produsen tadi. Nah, orang yang membeli barang-barang itu konsumsi. Pasti bayangannya konsumsi. Tapi orangnya namanya konsumen. Orang yang melakukan pembelian itu konsumen. Sedangkan ini yang memproduksi, orangnya itu produsen. Sedangkan distribusi, orangnya itu orang atau lembaganya itu namanya distributor. Ya, ini gambaran tentang, dan mereka saling terkait. Ya, saling terkait. Mengapa kok ada produsen? Kenapa kok ada produksi? Karena ada barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Coba kalau konsumen ini tidak butuh apa-apa, maka tidak ada produsen. Karena memang ada butuh dan konsumen ini tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri, maka dibutuhkan pihak lain. Ada pengusaha, produsen yang memproduksinya.
kan begitu. Nah, ini keterkaitan. Dan produsen sendiri ketika sudah memproduksi tidak bisa berdiri sendiri. Barang itu harus disalurkan, harus sampai ke konsumen. Dia membutuhkan lembaga lain yang namanya distributor. Ya. Sehingga ada distribusi ini menyalurkan, tugasnya menyalurkan dari produsen untuk disampaikan ke konsumen. Nah, ini menjadi sebuah lingkaran yang tidak bisa berdiri sendiri. Ya, mereka saling ada keterkaitan. Sehingga kalau nanti ditanyakan apakah mereka tiga-tiganya itu ada keterkaitan, saling keterkaitan. Mereka bergerak itu karena memang saling dibutuhkan satu dengan yang lain. Saling dibutuhkan dengan satu dengan yang lain. Bisa lanjut? Bisa lanjut? Ya. Next berikutnya. Kita akan mencoba kupas satu-satu. Ya. Setelah kita tahu keterkaitan antara satu dengan yang lain, kita akan mencoba kupas satu-satu, walaupun tidak sedetail yang ada di paket, karena memang ini PJJ. Ya. Teman-teman bisa literasi di paket. Ya, kalau di paket itu, kalau lihat halamannya itu mulai 146, ya. 145, ya, kegiatan ekonomi. Nanti sampai 156. Nanti silahkan dilihat, itu materinya ada di buku paketnya halaman itu. Kita kembali ke sini. Nah, kita akan mencoba untuk melihat yang produksi. Tadi teman-teman ketika berbicara tentang produksi, itu berbicara tentang pabrik. Ya, bayangan teman-teman dilarikan ke pabrik. Seperti ini. Pabrik, ada yang memproduksi, ya, membuat barang. Nah, apa yang akan kita pelajari tentang produksi? Nah, ini tidak semuanya, 3 hal sajalah. Ya, kalau yang lengkap memang cukup banyak, tetapi Pak Mukri hanya menulis 3 ini ajalah. Paling tidak teman-teman nanti tahu apa itu produksi, lalu tahu faktor-faktor produksi itu meliputi apa saja, sama tahu etika dalam pemanfaatan faktor-faktor produksi. Itu etika yang harus dipakai apa saja. Ya mungkin yang dipaket di sini nggak ada mungkin di bagian ini. Nah, tapi sebenarnya di bagian paket cukup lengkap. Ya. Hanya karena PJJ kita mencoba untuk mencari materi yang krusial, ya, yang cukup penting. Nah, ketika kita ngomong tentang pengertian, ya, definisi, saya punya gambar ini. Ya, teman-teman bisa mencermati gambarnya Pak Mukri. Ini gambar pertama, ini di assembling, ya, sepeda motor, ya, di pabriknya assembling sepeda motor. Ketika beli mungkin hanya bagian-bagian tertentu, lalu sampai di Indonesia lalu mencoba di assembling, dirangkai. Ya. Lalu gambar kedua itu seorang petani yang membajak sawah, ada guru, lalu ada yang sedang mengajar, ada dokter yang sedang memeriksa, ada macam-macam lah. Nah, apakah gambar-gambar yang ada di sini itu merupakan, bisa dikatakan mereka sedang berproduksi? Menurut teman-teman, gambar 1, gambar 2, gambar 3. Iya sih Pak. Iya, Pak. Memproduksi. Iya, Pak. Oke. Mereka sedang memproduksi. Kalau yang pertama ini mereka memproduksi apa? Sepeda motor. Sepeda motor. Ya, dengan cara tadi mengassembling, ya, merangkai dari hanya bagian-bagian tertentu lalu dirangkai. Mereka nanti produksinya berupa barang, yaitu sepeda motor. Kalau yang ini memproduksi apa ini? Petani nanti. Padi, beras. Padi, saudara padi. Nah, kalau yang ketiga ini, kalau Pak Guru yang sedang mengajar ini memproduksi apa? Ilmu. Ilmu ini, Pak. Oke, ilmu. Berarti berupa barang atau berupa jasa? Jasa. Jadi kalau yang ini mungkin barang, satu gambar 1, gambar 2 barang. Ada sepeda motor, ini ada beras nanti ketika ini sudah bertumbuh banyak. Nah, ini jasa. Nanti ditahan dulu, tadi kayaknya Justin mau ada yang bertanya. Kalau yang ini nanti tahan dulu, Justin, nggak apa-apa. Saya suka dengan anak-anak yang mencoba mengkritisi. Ya.
Yang gambar keempat, ini produksi enggak? Iya, Pak. Iya, memproduksi apa? Jasa. Jasanya. Karena Pak, dia apa ya? Dia profesinya dokter, maka keahliannya itu yang dia produksi, ya, dia hasilkan. Maka ini berupa jasa. Kalau yang ini, Bapak yang sedang mencukur rambutnya, Bapak-bapak ini, produksi enggak? Produksi. Jasa. Yaitu Jasa. berupa Jasa. barang atau jasa? Jasa. Nah, kalau yang gambar ini, angkot ini, Pak sopir yang mengendarai angkot ini, barang atau jasa? Jasa. Jasa. Kalau yang kayu akhirnya berubah menjadi mebel, produksi barang atau jasa? Barang. 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 Nanti berupa mebel dari kayu, lalu diolah sembilan rupa, akhirnya menjadi meja, menjadi kursi. Ini barang. Nah, kalau begitu, pengertian dari produksi sendiri apa menurut kalian? Kalau dirangkai dengan bahasa Anda sendiri. Produksi adalah apa? Kegiatan menghasilkan Kegiatan yang menghasilkan barang ataupun jasa. Oke, kegiatan yang sifatnya itu menghasilkan, baik itu barang maupun jasa, disitulah ada produksi. Nah, terus mungkin dari bahasa lain lagi mungkin, kecuali menghasilkan barang atau jasa, kalau ini jelas menghasilkan barang atau jasa. Kalau yang ini, dari kayu ke menjadi, dari kayu, dari pohon, lalu diolah, digergaji, lalu berarti apa ini? Dapat dikatakan menghasilkan atau bisa digunakan bahasa lain. Produksi itu adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Oke, ada pengertian lain kecuali menghasilkan, ada bahasa kuncinya di sana, yaitu menambah nilai guna. Ya, menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Contohnya ya ini, kalau ini hanya sekedar kayu, pohon, lalu ditebang, ya fungsinya mungkin hanya sebagai bahan bakar. Tapi ternyata di tangan seorang perajin, ya, pengrajin mebel, yang hanya sekedar batang pohon ini, akhirnya berubah menjadi barang itu tidak seperti ini lagi, tetapi menjadi kursi atau meja atau yang lain, barang-barang antik yang lain. Ini berarti menambah nilai guna. Itu maksudnya seperti itu. Nilai gunanya bertambah. Yang awalnya hanya sekedar kayu yang hanya bahan bakar, tapi sekarang berubah menjadi nilai yang berguna sebagai tempat duduk, sebagai meja Anda belajar. Kalau dibandingkan hanya sekedar kayu bakar, lebih berguna mana? Ya lebih berguna ini. Ya. Jadi nilai gunanya barang itu menjadi bertambah. Nah, ini pengertian dari definisi dari produksi. Jadi teman-teman silahkan mengambil definisi yang mana. Kegiatan menghasilkan, menciptakan barang yang atau jasa. Jadi dari yang tidak ada menjadi ada, ya silahkan. Tapi mau menambah kegiatan yang bisa menambah nilai guna suatu barang atau jasa, itu juga definisi atau pengertian dari produksi. Mungkin itu pengertian dari produksi. Tadi Justin menyimpan pertanyaan, Justin. Yang mau ditanyakan tadi apa, Justin? Tadi kan ada gambar guru lagi menjelaskan materi ke muridnya. Itu bukannya apa ya, distribusi ilmu pengetahuan ya? Soalnya kan tidak ini menciptakan ilmu pengetahuan yang baru gitu, Pak. Oke. Nah, pertanyaan yang baik. Ya, karena satu pelaku, satu pelaku. Pertanyaan ini bagus. Ya, Anda ini kan bukan mendistribusikan, ya.
mendistribusikan. Oke, benar juga. Tapi yang perlu kita cermati bahwa satu orang pelaku bisa berperan sebagai produsen, bisa juga berperan sebagai distributor. Dia juga suatu ketika bisa berperan sebagai konsumen. Satu orang, ya. Tergantung kondisinya seperti apa. Ya, tergantung. Saya contohkan. Kalian pasti kenal Pak San ya? Pak San. Kenal Pak. Yang jual bakso di sekitar Stella Maris, di sekitar sebelahnya toko Indomaret ya, Pak? Indomaret. Kenal ya? Sebelah Indomaret. Pertanyaan saya, Pak San itu sedang memproduksi, sedang distribusi, atau sedang melakukan konsumsi? Ayo, satu tokoh Pak San. Dan apa distribusi kayaknya. Bisa jadi distribusi, bisa produksi. Karena baksonya itu yang membuat Pak San sendiri. Berarti produksi bakso. Kemudian bakso itu dijual. Berarti Pak San selaku distribusi. Ya. Berarti sudah dua peran. Padahal satu orang. Tapi suatu saat Pak San itu juga bisa berperan selaku konsumen. Dalam kegiatan seperti apa Pak San itu berperan sebagai konsumen? Saat membeli bahan bakso. Betul. Betul. Ketika dia sudah jual, dia dapat untung, kemudian besok lagi untuk persiapan produksi, dia harus membeli bahan baku. Berarti Pak San sudah berperan sebagai konsumen, karena dia pembeli. Nah, jadi kita kaitkan dengan pertanyaan Justin, satu orang itu bisa berperan lebih dari satu peran, baik itu distribusi maupun produksi. Guru ketika itu menyampaikan ke anak, dia konsep mendistribusikan bisa dipahami. Ya. Tetapi ilmu yang sudah dia dapatkan lalu diproses untuk dihasilkan sesuatu, sehingga ilmu itu didistribusikan, ilmunya itu kan jasanya, tidak berupa barang sehingga nggak kelihatan. Dia sedang memproduksi sesuatu, kemampuan mengelola yang dia miliki, yaitu pengetahuan dia. Lalu dia salurkan. Sesuatu ilmu ini adalah produksi dia. Begitu Justin keterangannya Pak Mukri, bisa dipahami sehingga saya kaitkan. Ya gitu ya. Jadi satu tokoh bisa berperan yang lain. Contohnya tadi. Nah, maka saya mencontohkan Pak San supaya kita, karena berupa barang sehingga kelihatan. Kalau jasa kadangkala ya kita sulit loh. Ketika guru itu menyampaikan kan distribusi. Iya, betul. Bisa lanjut ya Justin ya. Bisa lanjut Justin? Bisa, Pak. Hai. Oke, sip. Nah, bisa. Siap, lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh, ya silahkan. Nah, sehingga teman-teman harus bisa mengerti apa itu produksi. Ya. Gambarannya tadi ada dua kata kunci kalau kita ngomong tentang produksi. Menghasilkan, ya, ataukah menambah nilai guna. Itulah produksi. Ya, kegiatan yang sifatnya menghasilkan atau kegiatan yang sifatnya menambah nilai guna suatu barang. Itulah produksi. Nah, faktor-faktor produksi itu meliputi apa saja? Nah, faktor-faktor produksi untuk bisa memproduksi itu faktor-faktornya apa saja? Ada 4 faktor. Ya, ada 4 faktor produksi. SDA, SDM, modal, satu lagi skill, entrepreneur, kewirausahaan. Nah, ini adalah faktor-faktor produksi. Dalam produksi itu ya 4 faktor ini, 4 faktor utama ini yang mencoba untuk senantiasa ada keterkaitan ketika seseorang itu memproduksi. SDA itu sumber daya alam. SDM itu apa? Sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Oke, sumber daya manusia. Kalau yang berikutnya, yang ketiga itu modal. Lalu yang keempat itu keahlian atau skillnya, atau jiwa kewirausahaannya, atau entrepreneurnya.
Nah, ini saling keterkaitan untuk memproduksi, ya. Untuk memproduksi pasti membutuhkan sumber daya alam, pasti, ya. Sumber daya alam jenisnya macam-macam. Kalau nggak pakai ya, maka alam ya apa? Betul, kalau nggak ada sumber daya alam terus gimana? Dari bahannya kan kita membutuhkan sumber daya alam. Oke, pasti membutuhkan sumber daya alam. Lalu dibutuhkan orang yang nanti akan mengerjakan, bekerja, tenaga kerja. Berarti sudah ada sumber daya manusia. Harus ada sumber daya manusianya. Orang-orang yang akan mengerjakan SDA nggak akan berguna kalau nggak ada SDM. Yang mau mengerjakan siapa untuk menjadi barang? Kan harus ada tenaga kerja. Ya, walaupun nanti di buku paket Anda nanti akan diperinci lagi tenaga kerja itu nanti ada tenaga kerja yang terdidik, terlatih, tidak terdidik, tidak terlatih begitu. Ya. Nanti di paket juga ada ya, jenis-jenis tenaga kerja. Tapi ini nanti akan mengolah sumber daya alam. Kalau yang terdidik, oke, kalau karena kita sudah tidak menghapus ini, oke. Terdidik itu berarti lewat pendidikan. Jadi orang itu lewat pendidikan. Kalau terlatih itu tidak lewat pendidikan, tetapi lewat pelatihan. Kalau tidak terdidik, tidak terlatih, itu berarti tidak usah pelatihan, tidak usah lewat pendidikan formal, sudah. Loh Pak, Ya, Pak, berarti tidak terdidik kami tidak terlatih lah belajar dewe lah Pak. Iya, mudah. Contohnya, nah sekarang berarti belajar sendiri, nggak ada pendidikan, nggak pelatihan. Iya, Ya, benar. karena sekarang kita contohkan. Yang tenaga kerja yang tidak terdidik, tidak terlatih, contohnya apa? Yang tidak perlu membutuhkan pendidikan dan juga tidak perlu membutuhkan pelatihan. Contohnya apa? Kuli bangunan, Pak. Contohnya kuli bangunan. Lalu kalau di pasar itu ada kuli gendong, kuli angkut, tahu ya, teman? Tahu ya? Tahu. Nah, itu contoh dari tidak terdidik, tidak terlatih. Anda tidak sekolah menjadi kuli bangunan bisa enggak? Ya bisa lah. Bisa. Wes gak usah sekolah. Wes dadi kuli ae. Bisa. Yang penting strong. Guys, yang penting strong, tenaga kuat. Wes selesai. Wes bunga angkat-angkat batu ya angele sepiro misalnya. Sulitnya di mana? Jadi nggak perlu pendidikan. Ya, nggak perlu pendidikan. Terus kemudian Pak, ambil nggak perlu mikir pisan, Pak. nggak usah mikir, nggak ada tugas. Wes langsung. Nah, kalau Anda mau jadi tenaga tidak terdidik dan tidak terlatih, ya silakan. Mungkin juga tanpa mengurangi rasa hormat kita terhadap profesi tertentu misalnya. Ya, sekali lagi ini karena kita berbagi informasi ya, jadi tidak merendahkan, tidak bermaksud itu. Contohnya juga kalau pagi-pagi, siang di jalan itu kita melihat ada tukang sapu ya, tenaga kerja yang menjadi penyapu. Tahu, pernah lihat ya nak ya? Kenapa? Nah, itu terdidik atau termasuk yang mana? Terdidik, terlatih, tidak terdidik, tidak terlatih? Tidak terdidik, tidak terlatih. Tidak terdidik dan tidak terlatih. Siapa sih yang nggak bisa menyapu? Ayo, wis ora perlu pelatihannya ora masalah. Ya, sekali lagi tidak meremehkan sebuah profesi. Saya hanya mencontohkan kalau yang maksudnya tidak terdidik, tidak terlatih itu seperti itu. Ya, tanpa harus lewat sekolah, yo pelajaran menyapu nggak ada. Wis itu otomatis bisa dilakukan oleh siapa saja kalau dia mau. Ini tidak terdidik, tidak terlatih, tapi jangan meremehkan profesi itu. Itu diam-diam begitu gajinya itu sudah aturan pemerintah kan itu. Sehingga mungkin dengan gaji pokoknya guru bisa kalah kan itu. Misalnya kayak gitu. Tapi saya mengatakan ini contoh kalau kita mencontohkan. Kalau terdidik contohnya dari gambar-gambar tadi yang contohnya yang terdidik apa? Dokter, guru dan lain-lain. Ya oke, pokoknya prinsipnya kalau dia itu jadi tenaga kerja tetapi harus lewat dunia pendidikan.
Nah, itu berarti tenaga kerja yang terdidik. Kalau terlatih, contohnya tadi lewat gambar-gambar tadi, contohnya apa? Montir. Montir itu sebenarnya Pak, untuk jadi montir kan biasanya dia itu sekolah dulu di STM. Mungkin. Nah, itu memang ada jurusan itu memang ya. Tetapi seandainya tanpa sekolah, dia lalu dilatih untuk bisa memperbaiki servis begitu, bisa enggak teman? Ya bisa lah Pak. Bisa. Paling enggak Betul, bisa. Jadi asalkan dia dilatih, ini kalau gini tuh rusaknya ini, cara memperbaikan gini, bisa karena itu pelatihan, lewat pelatihan. Hanya memang semakin dimudahkan kalau lewat pendidikan memang iya. Tapi sebenarnya tidak lewat pendidikan, hanya latihan sebenarnya bisa. Ya. Seperti Anda mengoperasikan komputer, tidak usah lewat pendidikan, lalu Anda setiap saat berlatih sendiri, diajari begitu, ini, ya bisa. Ya, bisa saja itu terjadi. Nah, ini jenis-jenis sumber daya manusia, ada terdidik, terlatih, tidak terdidik, tidak terlatih. Nah, selanjutnya yang berikutnya yaitu modal. Modal. Ya. Modal kalau ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia, untuk memproduksi kan dibutuhkan modal ya. Mendirikan pabrik kan butuh uang ya. Nah, bisa, Pak. Iya. Butuh modal. Ya, modalnya macam-macam, bukan hanya uang saja ya. Modal itu nanti juga macam-macam. Dibutuhkan modal. Tapi ada sumber daya alam, sumber daya manusia, punya uang, punya modalnya. Ya. Walaupun modal tidak hanya uang, saya hanya mencontohkan salah satu. Nah, itu juga harus dibarengi dengan adanya skill, keahlian. Ya, keahlian untuk apa? Ya, untuk mengelola tiga-tiganya ini. Ya. Keahlian untuk mengelola, kemampuan untuk mengelola sumber daya alamnya, bagaimana dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak diboroskan. Misalnya, ini butuh keahlian. Lalu keahlian untuk mengelola tenaga kerja ini. Ya, tenaga kerja itu macam-macam modelnya, anaknya, orangnya. Ada yang pemarah, ada yang penyabar, ada yang rajin, ada yang pemalas. Nah, ini dibutuhkan skill, kemampuan untuk mengelola mereka. Ya, supaya tetap berproduksi. Kemampuan untuk mengelola sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Juga harus punya kemampuan untuk mengelola modalnya. Harus ada skill untuk mengelola modal. Punya modal banyak kalau nggak bisa mengelola, wah dihambur-hamburkan uangnya, akhirnya ya bangkrut perusahaannya. Jadi harus punya kemampuan mengelola tiga-tiganya ini. Baik sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, skill. Dari keempat ini, yang misalnya kalau orang ini ya, yang memiliki skill ini disuruh mengelola dari tiga ini, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, yang paling sulit dikelola siapa? Yang mana? Dari tiga ini yang paling sulit dikelola oleh seorang entrepreneur. Sumber daya alam atau sumber daya manusia atau modal? Yang paling sulit. Kayaknya, Pak. Modal. Ada punya pendapat lain? SDM-nya, Pak. Semua setuju. Oh, SDM-nya. Ada yang punya pendapat SDM-nya. Ada lagi yang punya pendapat lain? Wis dikompliti, Pak. Sumber daya alamnya. Misalnya. Oke, teman-teman paling tidak sudah ada dua. Ada yang mengatakan modal, ada yang mengatakan SDM. Mungkin jadi di antara kalian ada yang mengatakan SDA. Untuk mengelola sumber daya alam kan juga sulit. Buktinya Indonesia nggak bisa mengelola kekayaan alam emasnya, dia harus minta bantuan Amerika dengan PT Freeport-nya, misalnya kayak gitu. Atau pengeboran minyak, kita harus kerjasama dengan Inggris, ya, yang terkenal kan pengeboran minyak salah satunya perusahaan-perusahaan dari Inggris misalnya. Dari Inggris, berarti kan sulit mengelola sumber daya alam.
Ya, saya mengatakan memang tiga-tiga ini sulit dikelola. Tapi kalau disuruh yang paling sulit itu yang mana? Yang paling sulit yang mana? Kalau menurut saya, nanti kita bisa berdebat bareng-bareng begitu, bisa berargumentasi. Itu SDM. Itu yang paling sulit dikelola oleh seseorang, ya, oleh jiwa-jiwa kewirausahaan ini. Untuk disuruh mengelola tiga ini, yang paling sulit itu sumber daya manusia. Mengapa? Ya. Kalau SDA kenapa tidak sesulit SDM? Kalau SDA kan barang mati, ya. Ilmunya bisa dipelajari. Barang itu, Pak. Nah, kalau SDM barangnya itu orangnya orang-orang hidup ini, punya perasaan, punya model style yang beda-beda. Kalau punya tenaga kerja 1000, berarti stylenya 1000 orang, macam-macam modelnya. Nanti kita lanjutkan yang SDM. Yang modal itu juga barang mati. Uang itu barang mati. Ilmunya bisa dipelajari. Bagaimana membuat pembukuan yang baik. Ya. Ilmunya ada. Ya, bisa dipelajari. Tapi SDM ini ilmunya ada enggak? Ada memang. Ya, kalau nanti kalian kuliah di perguruan tinggi mengambil jurusan ekonomi, nah di sana ada ilmunya untuk mengelola sumber daya manusia, ini memang ada. Tetapi yang namanya barang hidup itu sulit. Kadangkala tidak sesuai dengan teori. Ya, karena yang dikelola orang. Ya. Emosi-emosi yang begitu banyaknya itu. Coba Anda menjadi tenaga kerja. Ya. Menjadi tenaga kerja, lalu kerja di pabrik, suatu saat di rumah Anda mungkin baru ada masalah, ya, baru ada masalah, entah dengan keluarga, entah dengan orang tua, anak, misalnya kalau sudah berkeluarga begitu, istri atau yang lain, Anda lalu berangkat kerja, apa yang terjadi? Di pekerjaan orang yang punya masalah ini bisa nyantai? Ya enggak lah. Bisa bekerja dengan fokus? Belum tentu. Betul. Oke, bisa ya, bisa tidak. Ya, tergantung orang itu bisa mengelola emosinya tidak. Ya. Tapi dalam kondisi seperti itu, ya, mungkin jadi ya sulit. Ya, mungkin jadi kalau sudah berkeluarga di rumah keluarganya sakit-sakitan, istrinya sakit, anaknya sakit. Nah, kalau bekerja suruh fokus ya bagaimana? Misalnya, lalu harus mengeluarkan uang untuk berobat, untuk ini, sementara nggak punya uang. Sudah, ketika bekerja di pabrik, nggak bisa fokus, terpikirkan keluarga. Tanggal tua, belum gajian. Sudah, akhirnya banyak-banyak kesalahan. Yang seharusnya, sudah. Ya, wes karena ini. Atau tenaga kerja, sebenarnya dia orangnya rajin, tapi suatu ketika dimarahi, ya, karena terlambat, lalu dimarahi oleh bosnya. Gini. Kamu itu, kalau enggak, pecat kamu. Tenaga kerja ini bisa marah enggak? Emosi enggak? Padahal keterlambatan itu karena mungkin keluarganya ada yang sakit sehingga mengantar. Pengusaha ini enggak mau tahu. Ya, pokoknya kalau datang masuk ya tidak boleh terlambat. Tapi itu terlambat karena sedang ngurusi keluarganya yang sakit. Tidak babi bu, tidak minta alasan, lalu dimarahi habis-habisan. Tentunya selaku manusia, orang ini ada unsur marah sama bose. Apa yang dilakukan? Wes di mesin pabrik dirusak bisa jadi. Ya wes kapok muka apa, narep temu dan sebagainya. Nggak mau tahu misalnya. Akhirnya produksinya rusak. Nah, sehingga saya mengatakan yang paling sulit kalau disuruh mengelola, ya kalau kita punya keahlian untuk mengelola tiga sumber daya ini, yang paling sulit itu SDM. Karena memang barang hidup. Yang dikelola itu barang hidup, bukan barang mati. Kalau mesin, gampang. Mesin itu barangnya mati, nggak pernah protes. Kalau mesin itu kan benda mati, Pak. Kalau rusak kan tinggal beli baru, Pak, gampang. Betul sekali, ya. Barang mati nggak bisa protes, tapi kalau manusia bisa protes, ya bisa protes, efeknya bisa lain-lain,
ya dampaknya bisa bisa bermasalah buat perusahaan itu. Nah, ini gambarannya. Nah, maka mengelola SDM itu yang paling sulit. Walaupun memang ada teorinya. Ada teori bagaimana supaya tenaga kerjanya itu senantiasa bersemangat untuk bekerja, punya loyalitas tinggi. Ya, bekerja senantiasa semangat. Nah, itu ada teorinya memang. Bisa dipelajari. Tetapi dalam kondisi tertentu memang sulit karena ini hubungannya sama emosi seseorang. Ya. Gambarannya kayak gitu. Kalau untuk bersemangat, kalau Anda pengusaha, apa yang Anda lakukan untuk mengelola SDM ini supaya senantiasa bersemangat? Contohnya, ya, mengandai-andai Anda jadi pengusaha. Apa, Nak? Apa? Punya ide enggak? Kalau kamu pengusaha, supaya SDM... Gimana tadi, Pak? Kalau kamu mengandaikan kamu jadi pengusaha, lalu kamu punya tenaga kerja SDM, supaya SDM ini senantiasa bersemangat, apa yang kamu lakukan? Memberikan insentif pada semangat bekerja. Tenaga kerja, tenaganya dihormati, diapresiasi. Kalau lembur ya dikasih insentif. Kemudian dikasih bonus-bonus. Wah, kamu kalau bisa bekerja ini tak kasih bonus tambahan. Kalau ada keluarganya yang sakit, nggak perlu dimarahi dulu kalau terlambat. Tanya dulu. Sama kayak gitu. Oke, ada apa kok terlambat? Gini, anak saya harus sakit ini, istri saya ada di rumah sakit. Oke, tak pinjemi uang. Enak. Semangat menjadi anak buah. Kan begitu. Akhir tahun, wah diajak apa? Kalau akhir tahun biasanya perusahaan itu Jalan-jalan, Pak. Jalan-jalan. Bisa rekreasi kemana? Misalnya kayak gitu. Nah, ini membuat SDM itu senantiasa bersemangat. Karena apa? Bosnya itu perhatian, memperhatikan ya dari sisi-sisi kemanusiaannya. Nah, dari sisi tenaga, menghormati tenaganya dan sebagainya. Ini memang ada ilmunya, tapi maka ini perlu adanya keahlian untuk mengelola 3 ini kalau pengen sukses di produksinya. Bisa lanjut ya teman-teman? Ya. Bisa, Pak. Terakhir, etika untuk produksi. Etika dalam pemanfaatan faktor-faktor produksi. Ini faktor-faktor produksi. Etikanya apa? Harus memperhatikan etika-etika. Walaupun di paket Anda nggak ada, ini tambahan dari literasi di video itu cukup menarik saya pikir sehingga saya tambahkan. Nah, ya di video literasi. Kalau mau mengelola faktor-faktor produksi tadi yang ada 4, ya, ada SDA, SDM, modal, sama skill, itu harus punya etika dalam mengelola itu. 1, tidak menimbulkan kerusakan alam. Ya, kalau mau menggunakan SDA ya jangan sampai menimbulkan kerusakan alam. Kerusakan alam ini contohnya apa? Bisa mencontohkan Dana? Kerusakan alam. Menebangi hutan sembarangan. Illegal logging. Ditebangi tanpa melihat aturan-aturan yang ada. Pokoknya saya butuh uang, saya tebangi. Pembundulan hutan. Kalau rusak direboisasi mana gak apa-apa balik. Iya, betul. Direboisasi mana yo? Betul. Maka saya mengatakan tindakan yang menimbulkan kerusakan alam. Kalau reboisasi kan memang tindakan itu tidak menimbulkan kerusakan alam. Jadi kalau mau menebang ya diperhatikan. Reboisasinya diperhatikan. Ya. Kemudian tidak membuang limbah kalau pabrik itu biasanya kan ada limbah-limbah ya kalau pabrik yang berbahaya buat lingkungan lalu dibuang begitu saja di sungai ya, tidak ditampung di satu tempat, diamankan dulu, diolah supaya aman tidak. Nah, jadi harus diperhatikan tidak menimbulkan kerusakan alam. Polusi, wah kalau memang ada unsur polusi udara dan yang lain-lain atau polusi suara harus dibuat bagaimana caranya tidak menimbulkan kerusakan alam. Lalu memanfaatkan sumber daya alam secara efektif dan efisien. Jadi dimanfaatkan betul. Ya, sumber daya alam itu jangan sampai dieksploitasi habis-habisan tanpa harus memperhatikan generasi berikutnya. Wis nggak mau tahu generasi nanti mau
mau makan apa nggak mau tahu. Pokoknya saat ini bisa dieksploitasi habis-habisan untuk generasi saat ini. Nah, itu berarti dia tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam itu secara efektif dan efisien. Ya. Paling tidak juga harus memperhatikan generasi berikutnya. Bagaimana supaya generasi berikutnya juga bisa menikmati sumber daya alam itu. Lalu memanfaatkan sumber daya manusia secara manusiawi tadi. Kalau memang harus lembur, ya dikasih insentif. Jangan sampai disuruh bekerja 1 hari itu 20 jam tanpa dikasih lembur. Nah, itu tidak manusiawi. Kalau jam kerja Jangan itu 1 hari. Angels. 1 hari berapa jam, Nak? 1 hari. Ya, Pak. Kalau orang bekerja itu, kalau menurut undang-undang 1 hari berapa jam? 8 Maksimal 8 jam. Pintar. Betul. Anda berarti paham. Aturan ketenaga kerjaan itu 8 jam. Maka kalau lebih dari 8 jam harus ada lembur. Harus ada insentif. Kalau sampai perusahaan memperkerjakan lebih dari 8 jam tidak dikasih insentif, berarti tidak manusiawi. Nah, gambarannya kayak gitu. Memanfaatkan secara manusiawi, ya. Jam kerjanya berapa? Oh ya sudah, maksimalnya itu kan. Lalu kalau pas sakit ya diberi izin untuk tidak masuk. Nah, ini manusiawi. Ya, izin tidak masuk. Seperti aturan-aturan yang lain, misalnya, oh Bapak Ibu guru boleh tidak masuk kalau memang saat itu sedang sakit. Dengan dibuktikan ini misalnya. Nah, itu ya itu namanya manusiawi, aturan yang manusiawi. Terus pokoknya sakit tidak sakit harus masuk. Waduh. Wah, ini namanya tidak manusiawi kan itu. Lalu yang keempat, memperhatikan aturan perundang-undangan ketenaga kerjaan tadi. Salah satu contohnya tadi. Kalau memperkerjakan seseorang itu maksimal 8 jam. Tidak boleh lebih dari 8 jam. Kalaupun harus di atas 8 jam harus dihargai. Kelebihan jam itu harus dikasih insentif. Ya. Gambarannya kayak gitu. Karena manusia itu bukan mesin, ya. Punya batasan-batasan, maka perlu diperhatikan, ya. Perundang-undangan perlu diperhatikan. Lalu memanfaatkan sumber daya modal secara teliti dan cermat. Jadi kalau punya modal itu ya dimanfaatkan sebaik-baiknya, ya. Tidak diboros-boroskan, tidak dihambur-hamburkan. Nah, ini adalah etika ketika memanfaatkan faktor-faktor produksi yang ada. Mungkin masih ada yang lain lagi, ya nanti bisa ditambahkan. Ini saya ambil dari literasi video. Di paket tidak dimunculkan, tetapi di literasi video Kak, ada materi tentang etika dan pemanfaatan faktor-faktor produksi. Saya pikir ini cukup menarik, ya cukup menarik. Bisa lanjut? Bisa, Pak. Bisa lanjut teman-teman? Ya. Oke, selanjutnya produksi sudah, distribusi 3 saja yang kita pelajari. Oh, sama nanti ada contoh 1 konkret. Ya. Distribusi itu di sini ada gambar. Ini ada mobil truk yang mengangkut hasil sayuran dari satu tempat. Biasanya kalau sayuran itu yang menghasilkan sayuran itu di dataran tinggi atau dataran rendah? Biasanya di dataran tinggi. Ya, dataran tinggi itu kan subur untuk sayur-sayuran. Jadi hasil-hasil perkebunan. Ini dibawa ke kota. Ya, dibawa ke kota. Kalau mencoba untuk saya sedikit besarkan. Oke. Dibawa ke kota. Apakah ini termasuk distribusi? Ya. Kalau begitu pengertian dari distribusi itu apa? Kalau mungkin kalian mencoba untuk memberikan masukan, pengertian dari distribusi. Oh, ini distribusi lah. Distribusi itu apa? Kegiatan apa? Oke, kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Dari produsen pabrik ini ke konsumen. Nah, ini kan produksi, distribusi ini. Jadi yang ada di tengah-tengah itu tugasnya adalah menyalurkan dari pabrik ke konsumen. Ataukah
dengan bahasa lain kecuali menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, mungkin jadi ada pengertian yang mencoba nambahi lagi, menyalurkan barang dari satu wilayah, ya, dari wilayah yang kelebihan produksi atau surplus ke wilayah yang kekurangan produksi atau minus. Seperti contohnya ini. Sayur ini di dataran tinggi, wilayah dataran tinggi, ini kelebihan atau kekurangan? Sayur di dataran tinggi. Kelebihan. Maka sementara di kota itu kekurangan atau kelebihan untuk sayuran? Kekurangan. Karena memang kita nggak ada yang nanam sayuran. Maka yang namanya distribusi itu kegiatan menyalurkan dari satu wilayah yang kelebihan produksi atau istilahnya kelebihan itu surplus ke wilayah yang kekurangan atau minus. Ya boleh. Jadi kalau nanti mau pengertian, definisi pengertian, ya silakan. Kegiatan menyalurkan barang dari yang dihasilkan dari produsen ke konsumen boleh. Kegiatan menyalurkan barang dari daerah yang kelebihan produksi atau surplus ke daerah yang kekurangan atau minus boleh. Nah, ini sebenarnya pengertian dari distribusi. Bisa lanjut? Bisa lanjut? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, ini saya record kok. Ini saya record, nanti bisa teman-teman bisa lihat hasil recordan berikutnya ya. Yang minggu kemarin sudah kita pasang ya, nanti silakan dilihat di learning-nya. Lalu tujuan produksi sendiri tujuan distribusi, karena kita sudah sampai ke tujuan distribusi. Tujuan distribusi sendiri apa? Apa kalau ini definisinya kegiatan menyalurkan. Berarti tujuannya ya untuk menyalurkan barang. Ya, tujuannya menyalurkan barang. Jadi sebenarnya diambil dari pengertian sebenarnya juga ya bisa kan itu. Nanti kalau di buku paket mungkin didefinisikan yang lain, tapi sebenarnya maknanya sama. Teman-teman loh, tujuannya apa? Ya menyalurkan barang. Oh, boleh. Jadi menyampaikan barang, boleh. Jadi menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen, ya boleh. Mempercepat sampainya barang dari produsen ke konsumen, ya boleh. Jadi tergantung aja kok. Lalu tercapainya pemerataan produksi, menjaga kesinambungan produksi, menjaga kuantitas dan kualitas produksi. Nah, dari 5 ini mana yang tidak kalian pahami dari sisi bahasa? Kalau ada, saya akan mempertegas di situ. Dari 5 tujuan ini, mungkin masih ada banyak lagi tujuan, tergantung kita menyampaikan dari sisi menata bahasa kita. Ada? Siapa yang ingin ditanyakan? Apakah bahasa ini bisa dimengerti semua? Pak, kalau yang tidak dimengerti yang bagian mana? Dan kualitas produksi itu gimana? Oke, ada pertanyaan. Ini maksudnya apa sih? Menjaga kuantitas dan kualitas produksi. Ada lagi? Atau hanya cukup satu ini? Itu aja, Pak. Oke. Apa? Ada lagi? Kalau ada nanti tak terangkan. Kalau tidak saya hanya nerangkan satu ini. Saya, Pak. Apa? Yang menjaga kesinambungan produksi. Oke, menjaga kesinambungan produksi. Ada lagi? Tidak? Cukup? 2? Cukup? Oke. 2. Maksudnya menjaga kesinambungan produksi itu apa sih? Kenapa distribusi itu tujuannya menjaga kesinambungan produksi? Ya, menjaga kesinambungan. Oke. Mari kita lihat alurnya ini tadi. Alurnya ini tadi. Ya. Bahwa distribusi itu secara prinsip, ya, distribusi itu adalah kegiatan ini sebenarnya menyalurkan barang yang dihasilkan dari produsen ini ke pihak konsumen, pemakai. Atau kalau lewat gambar yang ini, distribusi itu tugasnya menyampaikan barang-barang yang sudah dibuat oleh pabrik, oleh pihak produsen, itu harus sampai ke tangan konsumen. Maka ini tugasnya. Maka tujuannya, tadi dikatakan tujuannya, itu tadi dikatakan tujuannya itu menjaga kesinambungan. Loh,
kok tidak menggunakan kata menyalurkan, tapi kegiatan menyalurkan itu sebenarnya menjaga kesinambungan produksi. Ya. Maksudnya begini, coba teman-teman bayangkan kalau tidak ada distribusi, adanya hanya produksi dan konsumen. Ya mana bisa jalan Pak, barangnya Pak sampai ke konsumen Pak. Kalau pasarnya itu kecil mungkin bisa jalan. Tapi kalau pasarnya itu besar, jelas nggak bisa jalan. Maksudnya lingkup pasar itu maksudnya bahwa seperti Pak San, itu tanpa distribusi orang lain, jalan. Pak San sendiri bisa melakukan, jadi langsung disampaikan dijual Pak San langsung. Tapi coba bayangkan, Anda itu butuh laptop, Anda itu butuh HP, dipenuhi dari made in China, dibuat di China sana, tidak ada distribusi. Apakah HP bisa sampai ke kamu? Tidak. Tidak bisa. Coba bayangkan, pabrik yang ada di China sana yang membuat HP, sementara barangnya tidak sampai ke Anda. Bayangan Anda apa? Pabriknya akan apa? Bangkrut. Kenapa? Mereka membuat barang itu pengen dijual, sementara nggak ada distribusi, nggak ada yang menyalurkan, mereka nggak dapat keuntungan. Berarti tidak berlangsung lama, cepat atau lambat tutup, berarti nggak berlangsung lama. Maka tadi dikatakan distribusi ini sebenarnya tujuannya yaitu menjaga kelangsungan produksi itu supaya tetap terjaga. Ya, pabriknya supaya tetap hidup, tidak mati di tengah jalan karena barangnya tidak bisa terdistribusikan sehingga nggak punya keuntungan. Maksudnya menjaga kesinambungan itu maksudnya itu, sehingga produksi itu bisa berjalan terus. Maka barang itu harus disampaikan oleh distribusi sampai ke konsumen, dapat keuntungan. Nah, akhirnya pabrik ini setiap saat bisa membeli bahan baku lagi. Itu berarti kesinambungannya terjaga. Tapi kalau sudah nggak produksi, berarti nggak ada kesinambungan, terhenti. Yang tadi bertanya tentang maksudnya yang tujuan ke menjaga kesinambungan bisa dipahami enggak? Halo teman, bisa dipahami enggak? Menjaga kesinambungan itu kelangsungan. Kata kesinambungan itu kelangsungan. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, sip. Terima kasih. Oke, sip. Sekarang tinggal yang terakhir. Yang tadi ditanyakan. Menjaga kuantitas dan kualitas produksi. Bahwa distribusi itu harus bisa, tujuannya salah satu menjaga kuantitas dan kualitas produksi. Kuantitas tahu enggak? Kuantitas. Jumlah barangnya. Oke, betul. Kuantitas itu jumlah. Ya, saya tambahi di sini. Jumlah. Kalau kuantitas, kualitas kan jumlah. Kualitas apa? Kualitas merek HP-nya. Kualitas dari apa? Barangnya. Mutu. Pinter ya. Mutu. Kualitas itu mutu. Berarti bahwa salah satu tujuan dari distribusi itu harus bisa menjaga senantiasa jumlah barang dan mutu barang. Sebenarnya keterangannya seperti apa sih? Nah, tolong perhatikan. Ini tugasnya distribusi, tujuannya distribusi, menjaga kualitasnya, jumlahnya. Tolong perhatikan. Ini, kalau ini barang ini dari mana? Dari pegunungan, itu jumlahnya 1 truk. Nanti sampai di kota, ya harus 1 truk. Gitu loh. Tidak berkurang jadi setengah truk. Ya, karena apa ya? Karena mungkin jatuh atau apa, ya itu tugasnya distribusi, menjaga kuantitasnya, jumlahnya. Kalau memang 1 truk sampai di tempat tujuan ya 1 truk. Ya. Itu tujuan dari distribusi.
menjaga dari sisi jumlah, kualitas. Jangan sampai berkurang. Sama kualitas. Kalau di pegunungan ini kualitasnya itu bagus, sampai di kota itu harus bagus. Itu tugasnya siapa? Tugasnya distribusi. Jangan sampai di sini bagus, sampai di kota jelek. Wes piye carane? Distribusi itu harus menjaga dari sisi jumlah dan juga dari sisi mutu. Itu maksudnya seperti itu. Itu tugasnya distribusi. Bisa dipahami teman-teman yang bertanya yang 5 tadi? Tujuannya apa? Menjaga kuantitas jumlahnya. Supaya tepat. Bisa ya? Bisa lanjut ya? Oke, lanjut. Sistem distribusi. Itu ada langsung, semi langsung, sama tidak langsung. Tapi kalau di video literasi yang lain itu hanya 2, langsung dan tidak langsung. Ya nggak apa-apa. Ya, tetapi ada buku literasi yang nambahi semi langsung. Ya, ada buku yang mengatakan sistem distribusi itu ada 2, langsung dan tidak langsung. Tapi ada literasi yang lain ada 3. Di tengah-tengah langsung dan tidak langsung itu ada semi langsung. Nah, yuk kita mencoba untuk mencermati. Kalau distribusi langsung, itu adalah distribusi ini menyalurkan barang yang langsung dari produsen ke konsumen itu tanpa perantara. Itu langsung, yang langsung. Kayak Pak San gitu ya. Betul, kayak Pak San. Jadi dari produsennya Pak San langsung ke konsumen, tidak perlu perantara. Ya, yang jualan itu adalah siapa? Itu anaknya Pak San itu. Hanya dia ada anak buahnya juga. Ya, yang jualan itu anak-anaknya Pak San. Walaupun ada yang orang lain yaitu tenaga kerjanya ini. Tapi prinsipnya distribusi langsung, disampaikan langsung ke konsumen tanpa perantara. Kalau dengan perantara maka namanya tidak langsung, distribusi tidak langsung. Berarti dengan perantara. Kalau yang langsung tadi contohnya Pak San, lalu apalagi tukang sate keliling itu ya? Ya. Ya. Ya, tukang sate keliling itu membuat satenya sendiri, lalu dikelilingkan ke kampung-kampung, itu berarti langsung. Kalau nanti lewat perantara, lewat toko, yang namanya perantara macam-macam, lewat toko dan sebagainya, itu sudah sistem distribusinya tidak langsung. Contoh barang yang distribusinya tidak langsung, contohnya apa? Yona, apa? Banyak loh ini. Yang kamu pegang, yang kamu gunakan untuk PJJ saat ini, apa? HP, laptop. Itu adalah sistem distribusinya yang digunakan tidak langsung. Tidak mungkin pabrik Cina sana datang ke sini langsung jual ke kamu, pabriknya sendiri. Kan enggak, lewat toko-toko, lewat counter-counter. Itu distribusi itu kan. Nah, ini namanya kalau penyalurannya itu lewat perantara, itu namanya tidak langsung. Nah, kalau semi langsung, nah ini semi langsung itu lewat perantara khusus. Jadi dia lewat perantara, tapi sebenarnya perantara itu sebenarnya miliknya pabrik, miliknya produsen. Itu adalah termasuk kategorinya semi langsung. Atau yang menggaji karyawan-karyawan di situ langsung pabrik langsung. Itu adalah semi langsung. Contohnya teman, yang semi langsung. Kalau perkembangan saat ini nanti bisa dilihat, tapi pernah teman-teman masuk ke sebuah toko sepatu bata, pernah enggak? Pernah. Yang dijual di situ apa, Nak? Sepatu sandal. Sepatu sandal merek apa? Bata. Di situ menjual Ardiles enggak? Enggak ada. Ya tapi kan ada toko juga, toko sepatu kan menjual macam-macam ada juga. Ada Bata, ada Ardiles, ada macam-macam itu ada. Tetapi kalau toko itu ada tulisan Bata, kamu bisa masuk ke dalam, ternyata yang dijual memang produk-produknya Bata.
Nah, kalau dulu mereka ternyata bahwa toko itu pemiliknya adalah pabrik bata dulu ya. Nanti perkembangan bisa berkembang ke yang lain, tapi ketika dulu bahwa toko-toko itu sebenarnya miliknya produsen. Karyawan-karyawannya digaji oleh produsennya dari pabriknya. Jadi bukan orang luar yang mendirikan toko karena punya uang. Dulu loh ya, saya mengatakan. Tapi kalau sekarang mungkin jadi bisa dikembangkan ke yang lain. Misalnya bisa orang lain tetapi hanya menjual bata saja ya dengan apa ya? Kesepakatan. Nah, misalnya bisa jadi. Tapi gambaran semi langsung itu seperti itu. Di mana toko itu, distributor itu sebenarnya adalah miliknya pabrik, miliknya produsen. Sehingga dia tidak menjual produk-produk lain. Ya. Ini berarti semi langsung. Ya, ada istilah agen. Ya, ada istilah agen. Nah, jadi dari pabrik masuk ke agen, langsung masuk ke konsumen. Ini berarti distribusi itu semi langsung. Tapi kalau lewat perantara-perantara umum, itu sudah distribusi tidak langsung. Maka kadangkala ada buku yang tidak mau ribet, tidak semi langsung, pokoknya kalau tanpa perantara itu langsung, kalau dengan perantara tidak langsung, selesai. Ya, memang ada literasi seperti itu. Ya. Agen, tapi ada literasi yang mengkaitkan dengan agen. Agen ini adalah sebenarnya contoh dari distribusi semi langsung. Supaya kita tahu, nanti kalau suatu saat ada soal-soal yang keluar lalu ada istilah semi langsung itu. Lewat perantara, tetapi perantara itu sebenarnya perantara khusus. Ya. Kata kuncinya itu. Bisa dipahami dan bisa lanjut? Saya mau tanya. Bisa ya? Ada pertanyaan? Saya mau tanya. Apa? Pertanyaannya apa? Kan kayak Indomaret itu kan jual produk-produk lain. Itu tuh masuk distribusi langsung atau semi langsung? Oke, Indomaret. Ya. Contohnya Indomaret. Kalau Indomaret itu contoh yang langsung atau semi langsung. Tolong perhatikan, yang diproduksi Indomaret itu kan produknya macam-macam ya, Nak ya? Iya. Ya, toh kan ada pengusaha Indomaret kan itu. Ya, ada yang dijual misalnya produknya Unilever. Pertanyaan saya, Indomaret itu hanya sekedar membeli produknya Unilever atau memang dia kerjasama dengan Unilever? Sebenarnya maksudnya begini, apa itu miliknya Unilever, Indomaret itu? Bukan. Itu seorang pengusaha yang memang dia punya modal besar, akhirnya tingkat nasional membuka toko-toko macam-macam kerjasama dengan pemilik modal-modal yang lain, kan begitu. Mendirikan Indomaret di wilayah-wilayah atau kota-kota kecil. Tapi secara prinsip yang dijual itu kan macam-macam. Ya, dari banyaknya pabrik. Sebenarnya barang-barang yang ada di Indomaret itu berarti pendistribusiannya, kesimpulannya apa? Langsung atau tidak langsung? Tidak langsung. Tidak langsung, karena memang produknya macam-macam. Ya, produknya macam-macam. Tidak hanya satu produk yang diproduksi oleh Indomaret sendiri, tidak. Ya, tetapi macam-macam produk ya, yang dijual di sana. Bisa lanjut, teman? Bisa. Oke ya. Yang terakhir, ini pertanyaan, siapa tahu nanti keluar di soal. Nah, kalau tadi dikatakan distribusi ini menyalurkan barang dari satu wilayah yang kelebihan produksi ke wilayah yang kekurangan produksi. Ya, dari surplus ke minus. Menurut Anda, bermanfaat enggak dari dua daerah ini dengan adanya distribusi? Punya manfaat enggak? Manfaat. Kalau yang kelebihan manfaatnya apa dengan adanya distribusi? Buat wilayah yang kelebihan produksi. Mereka akan mendapatkan keuntungan. Betul. Akhirnya kan barangnya itu tidak rusak. Akhirnya barang itu bisa distribusikan. Akhirnya akan terjual. Akhirnya mendapat keuntungan. Ya, betul. Akhirnya mendapat keuntungan. Dan dia bisa menguasai pasar.
bisa menjadi punya pasar yang luas. Itu bagi yang kelebihan. Bagi yang kekurangan produksi, minus, keuntungannya, manfaatnya apa? Kebutuhan bisa dipenuhi. Betul, kebutuhannya bisa dipenuhi. Nah, jadi dua-duanya tetap mendapatkan keuntungan, ya, mendapatkan manfaat, baik yang daerah yang plus maupun daerah yang minus, ya, baik yang plus maupun yang minus, ya, sehingga barang mendapatkan keuntungan tadi, barangnya bisa terdistribusikan, terjaminnya kelangsungan produksi tadi sudah, ya, menguasai pasar. Bagi yang minus tadi terpenuhi kebutuhan, bisa meningkatkan, ada istilah lain ini, dapat meningkatkan kerjasama antar daerah. Jadi antara Jawa dengan Sumatera akhirnya ada kerjasama, Jawa dengan Kalimantan akhirnya ada kerjasama. Nah, ini bisa meningkatkan. Ini manfaat di daerah minus maupun di daerah plus karena adanya distribusi. Ya, dua-duanya saling bisa mengambil manfaatnya. Oke, bisa lanjut? Bisa lanjut dengan saya? Oke, selanjutnya. Oke, konsumsi. Ya, konsumsi. Ya, bayangan Anda tadi ke pemakai. Ya, bayangan Anda ke pemakai. Apa yang dipelajari tentang konsumsi? Langsung saja karena kita mengambil ini. Oke, apa yang dipelajari tentang konsumsi? Pengertian konsumsi bisa disimpulkan, teman? Kegiatan apa? Kegiatan konsumsi itu berarti kegiatan apa? Seperti ini kan konsumsi ini. Kegiatan apa? Kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang dan jasa. Oke, di paket Anda ada. Yang namanya konsumsi itu adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Jadi ada dua kata pokok. Bisa mengurangi, bisa menghabiskan. Ya, bisa mengurangi, bisa menghabiskan. Ya, kalau contohnya menghabiskan apa? Makanan. Makanan. Anda saat ini lapar lalu makan berarti habis, berarti itu menghabiskan. Kalau contohnya mengurangi. Ini gambar ini. Gambar ini kecuali konsumsi makanan, dia konsumsi apa lagi, teman? Tolong diamati. Pakaian. Orang yang apa? Pakaian. Ada lagi? Ada yang mau memberikan masukan? Nah, ini gambar inilah. Silakan dicermati. Gambar yang Pak Mukri tunjuk, ini orang ini sedang mengkonsumsi kecuali makanan, mengkonsumsi pakaian, mengkonsumsi apa lagi? Ayo, berpikir kritis. Meja kursi. Meja kursi, betul. Mengkonsumsi apa lagi? Mangkuk sama piringnya itu kan juga. Oh, mangkuk sama piringnya. Apa lagi? Gelas sama termos. Oh, kokonen. Oh, gelasnya. Oh, rumahnya. Mengkonsumsi enggak orang-orang ini? Iya. Mengkonsumsi. Ya, karena dia ada kata mengurangi nilai guna. Nah, kalau dia mengkonsumsi pakaian, berarti cepat atau lambat kalau pakaian itu dipakai terus akan berkurang fungsinya, akan rusak. Berarti nilai guna, kalau sudah rusak akan dibuang. Berarti orang ini sudah mengkonsumsi pakaian. Tadi ada menyebutkan juga kalian, mengkonsumsi meja kursi. Oh, cepat atau lambat kalau kursi ini dipakai terus akan rusak. Cepat atau lambat kalau meja ini dipakai terus akan rusak. Rumahnya juga demikian. Kesimpulannya adalah yang namanya konsumsi itu tidak harus makan dan minum. Ya. Oh, mengkonsumsi meja. Oh, berarti orang ini makan meja. Oh, enggak. Mengurangi nilai gunanya meja. Bisa dipahami, teman? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi kesimpulannya bukan sekedar makan dan minum. Walaupun kadang-kala kalau kita ngomong tentang konsumsi itu ngomong tentang makan dan minum. Karena pengertian konsumsi itu paling tidak menghabiskan nilai guna, ya. Menghabiskan barang bisa, mengurangi nilai guna barang juga bisa. Ya. Kalau Pak Mukri sedang tidur, mengkonsumsi apa? Bantal. Guling, ya betul. Kasur, bukan berarti Pak Mukri makan kasur. Kan itu. Tetapi nilai guna kasur cepat atau lambat akan rusak. Nah, berarti mengurangi nilai guna itu seperti itu. Ya. Gunanya akan berkurang. Bisa lanjut?
Iya, Pak. Bisa ya? Oke, selanjutnya tujuan konsumsi itu saya mempercepat saja. Tujuannya itu bisa dua. Konsumsi itu bisa bertujuan produktif, bisa bertujuan konsumtif. Ya, kalau tujuan produktif berarti konsumsi itu digunakan untuk keperluan produksi, untuk menghasilkan barang lagi. Kalau konsumsi ini berarti barang itu memang akan habis. Contohnya misalnya Pak Mukri lapar lalu makan. Ini saya mengkonsumsi yang bersifat konsumtif atau produktif? Konsumtif, karena memang habis saya makan. Kemudian kalau Pak Mukri jadi pengusaha, lalu mendirikan pabrik, membeli mesin-mesin, lalu membeli bahan baku, berarti konsumsi Pak Mukri ini bersifat produktif atau konsumtif? Produktif, karena bersifat menghasilkan barang, nanti dijual, dapat uang, dapat keuntungan. Keuntungannya dibelikan untuk membeli bahan baku lagi misalnya. Ini berarti bersifat produktif. Jadi tujuannya bisa saja produktif, bisa saja konsumtif. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, selanjutnya yang ketiga, karena kita ngejar waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi banyak sekali. Saya tidak mengupas satu-satu. Ya, konsumsi itu dipengaruhi faktor banyak. Ya, bisa penghasilan, bisa selera, adat istiadat, mode, harga, ya, perbedaan iklim, cuaca, tingkat satuan pendidikan, sikap hidup. Ya, saya contohkan beberapa di antara misalnya penghasilan. Orang yang penghasilannya tinggi dengan orang penghasilannya rendah, konsumsinya lebih banyak mana? Yang penghasilannya tinggi. Penghasilan tinggi dan kecenderungan dia konsumsinya banyak. Macam-macam kebutuhannya. Pengen beli ini, pengen beli itu. Sedangkan yang penghasilannya rendah, yang untuk makan aja kesulitan, mau konsumsi ya terbatas. Misalnya kayak gitu. Penghasilan mempengaruhi selera. Walaupun punya uang tapi nggak berselera, ya nggak mau beli. Tapi kalau sedang berselera, wah beli. Nah, selera itu mempengaruhi. Adat istiadat kebudayaan. Contohnya misalnya, kalau di Bali bunga misalnya, di Bali dengan di daerah misalnya daerah lain atau Aceh atau apa, mungkin Bali lebih buah bunga itu lebih banyak. Karena apa? Karena adat istiadat Bali setiap hari itu kan membuat sesajen ya. Ada unsur bunga, ada unsur buah. Begitu yang sempat ke Bali? Iya. 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 Sehingga kebutuhan akan bunga, kebutuhan akan Bali, akan bunga. Nah, nanti keselip bahasanya Pak Mukri. Itu di Bali pasti lebih banyak dibandingkan daerah yang lain. Karena apa? Adat istiadatnya seperti itu. Ya. Lalu pakaian gamis yang model muslim, baju koko di Aceh dengan di mana ya, Papua, lebih banyak mana? Di Aceh. Karena memang di sana adat istiadatnya itu Islam. Ya, kalau nanti menjual baju kokonya di Papua, ya tidak sebanyak yang ada di Aceh, karena memang adat istiadatnya seperti itu. Dan yang lain-lain ya, ada mode, kalau sedang mode banyak orang yang membeli, tapi kalau sudah tidak mode lagi, barang itu tidak ada yang membeli. Ya, harga mahal, banyak orang nggak membeli, harga murah, banyak orang mencari barang itu. Iklim cuaca, kalau di Indonesia yang daerah panas, tropis, dengan dibandingkan dengan daerah Eropa, pakaian yang dipakai kalau di Eropa kebanyakan apa? Tebel-tebel apa tipis-tipis? Tebel, karena dingin. Cuacanya memang seperti itu. Kalau di Indonesia daerah panas, tren kecenderungan tipis. Ya kalau musim penghujan pas dingin ya memang tebel, tapi secara umum ya tipis-tipis itu lebih laku. Pakaian tipis di Eropa jarang laku. Tapi
kalau pakaian tebal di sana ya banyak lagunya karena memang di sana cuaca iklimnya memang seperti itu, dingin, apalagi daerah-daerah kutub. Ya. Kemudian tingkat pendidikan anak SD dengan anak perguruan tinggi ya kebutuhannya pasti lain dong. Ya, pasti lain. Sikap hidup anaknya boros, anaknya hemat, ya pasti kebutuhannya lain, konsumsinya lain. Jadi sebenarnya banyak sekali. Saya memang sempat memotong banyak ya karena kalau banyak hafalan enggak kokean, tapi secara prinsip banyak faktor yang mempengaruhi konsumsi seseorang. Ya, banyak sekali faktor. Ya, beberapa di antaranya yang sudah Pak Mukri sebutkan ini. Ya. Bisa lanjut terakhir penutup? Bisa, Pak. Ya, terakhir kegiatan atau pelaku konsumsi karena nanti di soal ada sih, maka perlu diselesaikan. Nah, kegiatan konsumsi itu seperti apa? Contohnya. Lalu pelaku konsumsi ini siapa? Nah, nih. Pelaku konsumsi itu bisa individu, bisa keluarga, bisa rumah tangga perusahaan, bisa rumah tangga negara. Ini pelaku konsumsi. Lalu bentuknya seperti apa ya tergantung pelakunya ini. Kalau individu contohnya kegiatan apa yang menunjukkan kegiatan konsumsi? Ya ketika lapar, Pak Mukri lapar lalu beli makanan di kantin. Nah, ini berarti ini contoh kegiatan konsumsi yang sifatnya untuk individu. Betul tidak? Betul. Betul tidak? Betul. Karena hanya untuk saya lapar, saya beli makanan. Lalu kalau contohnya yang keluarga, di mana konsumsi itu dilakukan oleh keluarga. Contohnya apa? Anda membayangkan keluarga Anda. Apa contohnya? Apa? Setiap bulan papa mama Anda membayar apa? Membayar kebutuhan. Kebutuhan apa? Untuk apa? Untuk keluarga, makan-makan. Untuk konsumsi keluarga. Ada lagi? Bayar apa lagi Bapak Ibu Anda itu? Apa? Listrik. Kebutuhan listrik. Listrik. Betul. Bayar listrik. Kemudian bayar api. Apa lagi? Air, PDAM, air Pak. PDAM. Ya, PDAM atau yang lain. Pokoknya cermati papa mama Anda. Setiap bulan itu pengeluarannya apa? Itu namanya contoh kegiatan konsumsi dari keluarga. Atau dilengkapi di sini ada istilah rumah tangga keluarga. Rumah tangga. Jadi rumah tangga keluarga itu ya contoh-contohnya itu bayar SPP, bayar untuk belanja konsumsi, untuk bayar PDAM, bayar listrik, bayar telepon. Ya, ini contohnya itu. Berikutnya, kalau contohnya kegiatan konsumsi rumah tangga perusahaan, contohnya apa? Yang dilakukan oleh perusahaan. Bayar pegawai. Kegiatan dalam bentuk apa? Apa? Oh, bayar gaji pegawai. Betul, bayar gaji pegawai. Terus beli mesin, beli bahan baku, gitu ya? Betul atau tidak? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul. Nah, itu berarti konsumsinya rumah tangga perusahaan. Nah, kalau terakhir sekarang, ini penutupnya. Kalau bentuk kegiatan konsumsinya rumah tangga negara, contohnya, ayo negara. Bayar ini pegawai pemerintahan. Oke, betul. Membayar pegawai pemerintah, pegawai negeri. Ya, guru-guru negeri, kemudian pegawai-pegawai kantor di kelurahan, di kecamatan, di kabupaten, misalnya. Pokoknya yang dibayar pakai keuangan negara itu berarti sudah pengeluaran konsumsi dari rumah tangga negara. Ada lagi kecuali untuk menggaji pegawai? Negara buat umum itu juga ya. Iya, karena kan membutuhkan biaya dia. Membutuhkan membangun pasar, membangun jalan tol, membangun sekolah-sekolah negeri. Itu kan membutuhkan biaya, itu kan konsumsi. Ketika dia membeli ini. Nah, itu rumah tangga negara, pengeluaran rumah tangga negara. Karena memang keuangannya diambilkan dari keuangan negara. Bisa dipahami dengan baik? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, teman-teman yang terkasih, itu materi yang
sudah Pak Mukri sampaikan, ya, kita sudah sampai ini materinya biasanya banyak, maka saya mencoba untuk motong-motong supaya cukup waktu begitu. Nah, intinya kita sudah berbicara tentang kegiatan ekonomi manusia yang terdiri dari 3 ini. Produksi, konsumsi, distribusi dengan yang tadi, ya. Nanti teman-teman bisa melihat juga di video-video pendukung, ya. Di video-video pendukung yang ada di sini. Nanti hasil record hari ini saya ambil dulu, ya, habis itu saya edit mana yang harus saya potong, habis itu akan saya masukkan ke sini, ke Vicon berikutnya. Ini ada record Vicon pada ketika bahas soal dulu, ya, tanggal 22 Januari. Nah, untuk Vicon saat ini nanti juga akan kita munculkan juga, ya, setelah kita upload ke YouTube. Lalu kita ambil embed-nya, lalu kita pasang di sini. Sehingga bisa menjadi materi literasi pembahasan kita. Dan mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Nah, ada pertanyaan sebelum kita meninggalkan tempat ini? Kita mau mengakhiri ini. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, siap. Saya yakin Anda juga sudah capek. Begitu saya stop untuk ini. Oke, pokoknya prinsipnya ini nanti ada tugas, saya membatasi sampai pukul 7 malam. Kalau nanti nggak cukup, Anda bisa mengerjakan di lain waktu, tapi kalau sudah lebih pukul 19, pukul 7 malam, nanti diinfokan ke Pak Mukri. Minta Pak tolong dibuka lagi, misalnya kayak gitu. Ya, soalnya sekitar tadi yang sudah saya terangkan. Saya yakin sudah di area yang sudah saya terangkan tadi. Ya, begitu. Mari tetap semangat. Soalnya nggak banyak. Kalau yang pilihan hanya 10 soal saja. Ya, yang uraian hanya cukup 2 saja. Teman-teman, marilah kita berdoa. Nama Tuhan dan Putra dan Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami dalam meet kali ini. Semoga pelajaran IPS ini bisa menambah wawasan kami dan sebentar lagi kami mau mengerjakan tugas IPS. Semoga kami diberi kemudahan untuk mengerjakannya dan mendapat nilai yang memuaskan. Doa yang belum sempurna ini kami satukan dengan doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Jos. Dan teman-teman silakan segera live mengakhiri di grup ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat semua. Tetap harus jaga kesehatan teman. Ya, jangan lupa kesehatan itu penting.